Selamat pagi mahasiswa, kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan di pertemuan keempat dengan dosen yang sama, Florentina Dwi Astuti ya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu administrasi guru. Yang sudah kita pelajari ada jadwal mengajar, ada kalender akademik atau kalender pendidikan ya, kemudian ada program tahunan, ada juga program semester. Nah, untuk materi hari ini itu ada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, kriteria ketuntasan minimal, kemudian ada silabus ya. Untuk tujuan perkuliahan hari ini, setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat menganalisis SKL, KIKD ya. SKL itu adalah standar kompetensi lulusan, KI itu kompetensi inti, KD itu kompetensi dasar. Kemudian menganalisis KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dan yang ketiga adalah membuat silabus. Yang pertama, kelanjutan kemarin itu adalah kalender pendidikan, jadwal tatap muka, program tahunan, program semester ini sudah kita pelajari ya, 1-4 nih ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 5-7, yaitu analisis SKL, KIKD, analisis KKM, dan silabus. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini ada sebuah bagan yang merupakan hierarki ataupun ini adalah urutan ya, urutan yang nantinya kalian akan membuat RPP. Jadi seorang guru itu kan harus punya administrasi guru, salah satunya adalah RPP. Nah, RPP itu dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan yang kemarin tuh. Berdasarkan ada kalender, ada jadwal, ada program tahunan, program semester, analisis KKM, silabus, dan RPP akhirnya ya. Nah, kalau ini kita lihat hierarkinya ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Sisdiknas ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu ya, nomor 20 tahun 2003 ya. Di bawahnya itu ada SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, kemudian SKL ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada KI1, KI2, KI3, dan KI4, di mana masing-masing KI ini akan dikontribusikan atau didistribusikan dalam masing-masing mata pelajaran ya. Ada agama, ada matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Nah, dari masing-masing mata pelajaran ini mempunyai masing-masing KD ya, atau kompetensi dasar 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini secara umum bisa kita lihat untuk KI1 itu mencakup sikap spiritual, KI2 itu sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 itu adalah keterampilan. Ini secara umumnya saja ya. Jadi, nanti urutannya itu kita pelajari SKL, dari SKL itu kita turunkan menjadi KI ya. Dari KI itu masuk ke dalam masing-masing mata pelajaran, baru nanti kita lihat untuk masing-masing kompetensi dasarnya. Jadi urutannya SKL, KI, baru ke KD ya. Nah, kita lihat yang pertama di sini. Pengertian dari standar kompetensi lulusan atau SKL itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di dalam SKL itu yang mau dinilai ya, yang mau dinilai dari seorang siswa itu adalah sikapnya. Sikap apa saja? Sikap spiritual dan sosial. Kemudian yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Kalau secara umum ya, sikap spiritual itu dilihat dari sikap dia dalam beribadah ya. Misalnya kalau ada ibadah di dalam mata pelajaran agama, ataupun misalnya sebelum mulai pelajaran kan pasti ada berdoa dulu kan ya. Nah, itu biasa dinilai dari situ. Kemudian sikap sosial itu adalah penilaian terhadap siswa oleh guru ataupun siswa terhadap siswa. Jadi ada penilaian teman sejawat namanya ya. Nah, kemudian kalau pengetahuan ini adalah ketika guru memberikan pengetahuan atau memberikan materi kepada siswa ya. Kemudian nanti diukur dalam berbagai jenis tes. Misalnya ada ujian semester, ada ulangan harian ya, ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, itu di bagian pengetahuan. Kalau di bagian keterampilan itu dilihat dari proses praktik dari peserta didik itu sendiri. Misalnya ya keterampilannya ini peserta didik dapat berdoa dengan baik misalnya, ataupun peserta didik dapat berdoa Salam Maria dengan baik. Nah, berarti kan dia harus hafal. Nah, itu kan praktiknya. Nah, itu nilai dari keterampilannya ya. Nah, kalau tujuan dari SKL itu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses. Oke.
Kalau tujuan dari standar kompetensi lulusan itu adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian ada standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, ini nanti beda lagi mau kita pelajarinya kalau untuk jenis-jenis standar pendidikan nih ya. Kemudian ada ruang lingkup, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang dapat diharapkan untuk mencapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di suatu jenjang pada pendidikan dasar dan menengah. Ya, itu untuk SKL-nya. Nah, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang tadi itu ya, yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelasnya. KI dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai KD pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda juga dapat dijaga pula. Ya, nah tadi di depan sudah ada kerangka ininya ya, kerangka hierarkinya tuh ya untuk KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Nah, jangan sedih kalau yang namanya kompetensi inti ini sudah ditentukan dari pemerintah ya. Nah, kalau untuk di agama Katolik, nih ya, untuk KI satunya di sikap spiritualnya itu adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini kalau mau di kelas 10, sama semua ya mata pelajarannya ya, mau matematika, IPA, IPS itu semuanya sama untuk KI1, KI2, KI3, KI4-nya. Yang membuat berbeda itu nantinya adalah KD-nya, kompetensi dasarnya ya. Nah, untuk kompetensi inti 2 itu sikap sosial, kemudian KI3 itu pengetahuan, dan KI4 itu adalah keterampilan. Nih masing-masing untuk memahami dan menerapkan dan bla 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 sampai di sini itu semuanya sudah ada di Permendikbud ya, ataupun sudah disediakan oleh pemerintah itu sendiri ya. Ada KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, dan KI4 itu adalah keterampilan. Nah, yang selanjutnya untuk KD itu adalah kompetensi dasar. Jadi tadi awalnya ada SKL, diturunkan menjadi KI, kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar. KD itu adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Oke, kalau kompetensi dasar ini juga sama dengan kompetensi inti. Sudah ada di Permendikbud, sudah ada di lampiran Permendikbud ya. Yang kita gunakan itu adalah Permendikbud nomor 24 ya untuk KI-KD-nya ya, 24 tahun 2016 ya. Nah, untuk kompetensi dasar di sini kenapa ada 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, maksudnya gini ya, saya jelaskan ya. Kompetensi inti 1 itu diturunkan menjadi 1.1, 2, dan 3. Maksudnya 1, 2, dan 3 di sini adalah adanya bab 1, bab 2, bab 3. Biasanya seperti itu ya, terbagi menjadi bab-bab. Ya, jadi untuk 1.1 berarti kompetensi inti 1 diturunkan menjadi bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Ya, jadi KD ini khusus untuk bab 1, misalnya bab ya, atau materi yang pertama. Nah, kalau yang kompetensi dasar yang kedua ini juga sama nih, 2.1 berarti dari sikap sosial ini yang mau kita nilai itu adalah bertanggung jawab dalam menerima diri dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Itu untuk sikap sosial. Berarti yang mau kita nilai di sini adalah bertanggung jawab. Kita lihat peserta didik itu mempunyai sikap tanggung jawab atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang untuk KD 1.1 di sini kata kerjanya ada bersyukur. Berarti nanti kita lihat di sini nih, apakah sikap spiritual siswa itu ada bersyukurnya tidak? Misalnya kalau bersyukur dengan cara apa? Misal dia taat berdoa atau rajin berdoa pada saat sebelum mulai pelajaran ataupun misalnya pada saat ibadah di sekolah, ya.
Nah, ini untuk KI1, KI2 diturunkan menjadi KD1 dan KD2 ya. Lalu untuk yang KI3, KI4 juga sama, diturunkan 3.1 nih berarti apa? Kompetensi dasar 3 ya, yang ada di bab 1. Ini juga sama nih, kompetensi dasar 4 yang ada di bab 1. Kalau yang 3 tadi kan tentang materi kan ya, berarti nanti nih ya, kalau 3.1 nih, materi di bab 1 ini tentang memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. Lalu kalau yang di bagian keterampilannya, yang harus dicapai itu adalah melakukan aktivitas. Misalnya menuliskan refleksi, menuliskan doa, menuliskan puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasannya. Nah, saya ulangin lagi ya. Kalau spiritual itu lebih ke sikap kita berdoa atau bersyukur atau ke sikap kita pada saat ibadah ya. Kalau sosial ini hari-hari kita, sikap kita misalnya dengan teman sejawat ataupun misalnya pada saat presentasi ya, itu sikap sosial kita. Kemudian kalau pengetahuan ini bisa dinilai berdasarkan nilai ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester ataupun ulangan harian. Kalau keterampilan di sini bisa kita lihat pada saat presentasi misalnya ataupun pada saat kita maju ke depan untuk menjelaskan sesuatu atau mempraktikkan sesuatu ya. Nah, ini juga sama sudah ada dari pemerintah 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya. Saya ambil cuma sampai 3 bab pertama aja ya. Ini untuk kelas 10 ya, kelas 10 semester ganjil. Nah, kalau kelas 11, kelas 12 nanti itu juga sama, sudah ada di lampiran Permendikbud ya, nomor 24 tahun 2016 ya. Nah, tadi sudah kita lihat untuk KI atau KD-nya, saya ulangin lagi, itu sudah ada dari pemerintah ya. Kita lihat untuk cara menganalisisnya ya, menganalisisnya. Yang sudah ada itu kita analisis, kita lihat di sini. Nah, untuk format analisis KD itu yang pertama harus ada judulnya, kemudian harus ada identitas sekolahnya ya, satuan pendidikan SMA mana, kemudian mata pelajarannya, lalu kelas dan semesternya. Nah, untuk kompetensi inti ini, saya ulangi lagi, sudah ada dari pemerintah, jadi tinggal dilihat aja dalam lampiran Permendikbud ya. Untuk KI 1, 2, 3, dan 4. Yang mau kita lihat adalah di sini nih. Nah, untuk menganalisis KI-KD itu, kita lihat sudah ada tabel atau kolom yang disediakan oleh pemerintah ya. Jadi di sini ada kolom kompetensi dasar, ada materi pokok, ada kata kerja, dimensi proses kognitif, ada dimensi pengetahuan. Nah, saya jelaskan di sini ya. Saya ambil untuk KD bab pertama atau KD 3.1. Ini pengetahuan ya 3 ya. 3.1 itu memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. Materinya itu adalah aku pribadi yang unik ya. Nah, kata kerja di sini diambil dari mana? Diambil dari sini nih. Memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. Kira-kira kalau kita bisa paham diri kita punya kemampuan dan keterbatasannya, kita harus apa? Kita harus menganalisiskan ya di dalam diri kita itu punya kemampuan apa sih, lalu kita punya keterbatasan apa sih. Nah, makanya di sini kata kerja yang bisa kita gunakan adalah menganalisis. Nah, ini bisa kalian lihat dari apa? Dari kata kerja yang ada di kompetensi dasar. Kira-kira nih, biar kompetensi ini tercapai ya, kata kerja apa sih yang harus mengandung atau harus terkandung dalam kompetensi dasar ini ya. Kemudian kalau dimensi proses kognitifnya, kognitif ini kan berarti bagian pengetahuannya ya, bagian proses pembelajarannya. Nah, supaya kompetensi dasar ini tercapai, dimensi proses kognitifnya tuh harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Supaya memahami diri dan memiliki kemampuan ini kita tercapai. Berarti yang pertama bisa kita tulis, menuliskan keunikan dari diri masing-masing. Kemudian menuliskan kemampuan dari diri masing-masing, lalu menganalisis keterbatasan dalam diri masing-masing. Nah, untuk dimensi pengetahuannya, supaya gini loh, kalau kita biar kita tahu nih ya, keunikan kita itu apa, lalu kemampuan kita apa, kita harus identifikasi dulu kan ya. Nah, identifikasi dulu kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang itu seperti apa. Baru kita bisa melihat kemampuan dari diri kita itu apa, lalu keterbatasan dari diri kita itu apa. Nah, untuk 4.1 juga sama. 4.1 ini bagian keterampilan ya, ataupun prakteknya
ya. KD-nya itu melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, menuliskan doa, menuliskan puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan. Materi pokoknya sama, kata kerjanya. Nah, supaya kita bisa melakukan atau supaya kita bisa menuliskan refleksi, menuliskan doa, kita harus ngapain dulu? Harus merancang dulu kan ya, kita konsep dulu puisinya, kita konsep dulu doanya. Setelah kita konsep, kita apa kan? Kita tuliskan. Lalu yang terakhir adalah kita presentasikan. Ya. Nah, kemudian untuk dimensi proses kognitifnya juga sama nih di sini nih. Kita ambil dari kata kerja yang sudah kita buat di sini, kita pindahkan ke sini, kita lihat untuk dimensi proses kognitifnya ada membuat atau menuliskan rancangan doa atau refleksi puisi yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasannya. Lalu setelah kita buat, setelah kita tulis, lalu kita apakan? Kita praktekkan atau kita presentasikan. Nah, supaya kita dapat mempresentasikannya, sebelumnya kita harus tahu dulu kan ya, doa yang baik itu seperti apa, kemudian refleksi yang baik itu seperti apa, dan puisi yang baik itu harus dibuat seperti apa. Jadi, pengetahuan yang harus kita miliki sebelum kita melakukan aktivitas ataupun sebelum kita mau mewujudkan kompetensi dasar ini, dimensi pengetahuan yang harus kita miliki itu apa? Ada di sini semuanya. Nah, ini yang termasuk dari analisis KD ya, analisis KI ataupun KD. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. Nah, salah satu prinsip penilaian pada kurikulum 2013 itu adalah menggunakan acuan kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik atau yang kita katakan itu ada KKM ya. Jadi misalnya mata pelajaran agama ini nilai KKM-nya 75. Jadi kalau siswa itu nilai ulangan hariannya ataupun tugas-tugasnya itu di bawah 75, maka mereka harus mengikuti yang namanya program remedial ya. Program remedial kalau misalnya nilai dalam satu kelas itu yang tidak tuntas itu lebih dari 50%, maka harus diadakan pembelajaran ulang ya. Tapi kalau misalnya yang tidak tuntas kurang dari 50%, maka harus dilakukan program remedial ya. Program remedial itu berarti mengulangi ujian ya, mengulangi ujian atau diberikan program pengayaan untuk selanjutnya ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penentuan KKM itu adalah yang pertama intake atau kemampuan rata-rata dari siswa itu sendiri. Yang kedua kompleksitas, yaitu mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Yang ketiga itu adanya kemampuan daya pendukung, dan ini berorientasi pada sumber belajar. Nah, jadi KKM itu tidak sembarangan nentuinnya. Misalnya, oh agama karena mudah, misalnya karena mudah dan bisa kita ikuti, siswa juga biasanya bisa ikuti langsung 80 aja, nggak seperti itu ya. Jadi harus dilihat berdasarkan intake, kompleksitas, kemampuan daya pendukung, dan ini harus didiskusikan bersama-sama biasanya ya. Kalau di setiap sekolah itu beda-beda, sekolah A, sekolah B, sekolah C itu KKM-nya beda-beda sesuai dengan kemampuan dari siswa itu sendiri biasanya ya. Tapi kadang ada yang membuat KKM-nya lebih tinggi. Belum tentu KKM-nya tinggi itu ini ya, apa namanya, siswanya juga ikut pintar semuanya. Kadang karena takut kalah bersaing dengan sekolah lainnya, jadi sekolah A ini memberikan KKM-nya tinggi. Nah, karena tinggi itu jadinya gurunya lebih mudah memberikan nilainya, misalnya ya udah kasih aja 80, ya udah kasih aja ini, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak fair ya. Nah, untuk menentukan KKM ini harus didiskusikan, biasanya didiskusikan antar dalam masing-masing sekolah ya, antar guru mata pelajaran. Misalnya ada guru agama di sekolah tersebut ada 3, berarti 3 orang guru tersebut mengikuti kegiatan MGMP atau yang namanya musyawarah guru mata pelajaran ya. Nah, di situ mereka berdiskusi untuk melihat KKM-nya harusnya berapa sih untuk mata pelajaran agama ini, seperti itu. Nah, untuk analisis KKM-nya ini akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Di sini ada kompleksitasnya, nilainya kalau tinggi itu kurang dari 65, sedang itu 65 sampai 79, rendah itu ini ya. Kemudian guru dan daya dukung ada intake-nya. Nah, ini tadi yang 3 saya bilang itu ya. Untuk menentukan
menentukan KKM itu harus dilihat dari kompleksitas, guru, dan daya dukung ya. Kemudian ada intake-nya. Nah, untuk melihat dari ini semua, kita lihat untuk KD 1 ya. KD 3.1 berarti bab 1 tadi itu ya. Indikatornya. Indikator ini diturunkan dari KD ya. Ya, kalau kita harus bisa memahami diri, apa sih yang harus kita lakukan? Awalnya kita harus menganalisis dulu pengertian dari kemampuan itu apa. Lalu kita harus lihat dulu menganalisis pengertian dari keterbatasan itu apa. Lalu baru kita lihat identifikasi kemampuan yang kita miliki itu apa. Jadi gini, kita kan mau mencapai kompetensi memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. Jadi apa sih yang harus saya lakukan? Faktor-faktornya itu berarti harus saya lihat pengertian dari kemampuan itu apa, lalu keterbatasan itu apa, lalu kemampuan yang dimiliki dari masing-masing itu apa, barulah kita bisa lihat refleksikan keterbatasan diri masing-masing itu seperti apa ya. Nah, contohnya misalnya gini, kalau kompetensi dasarnya ini kita ingin pergi ke pasar mau beli sayur. Berarti supaya bisa kita pergi ke pasar beli sayur, saya harus tahu apa aja. Yang pertama harus tahu apa? Pasarnya di mana? Lalu punya uang berapa? Lalu apa lagi? Mau beli sayurnya apa aja? Lalu tempat jual sayurnya tuh di mana aja? Terus harganya berapa? Nah, itu kan harus ada indikator-indikator pendukungnya supaya saya bisa pergi ke pasar membeli sayur. Nah, ini juga sama. Kita ingin mencapai KD ini, apa aja yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan tuh apa? Yang harus kita lakukan tuh harus ada di indikator ini, ya. Nah, untuk kompleksitas sarana pendukung dari intake siswa ini semuanya didiskusikan ya. Kita lihat di sini sudah ada kategori nilainya, tinggal ditulis aja. Kalau misalnya di sini 70, misalnya di sini mau tulis 80 boleh. Di sini 75 juga boleh. Nah, ini didiskusikan semuanya ya, sehingga nanti dapat KKM-nya atau rata-ratanya ya. Dari 70 tambah 80 tambah 75 dibagi 3 dapatlah 75. Nah, ini KKM untuk satu indikator ini ya. Nanti indikator yang kedua, indikator yang ketiga, indikator keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat ada rata-rata KKM per KD atau per bab. Jadi gini, ini ada subbabnya ya. Kalau babnya itu di KD ini subbabnya ya, ini subbabnya. Jadi nilai per subbab misalnya ada 75, di sini ada 73, ada 72,3, ada 74, ada 75. Rata-ratanya 74. Berarti untuk KD ini misalnya pada saat ulangan ataupun tugas-tugas nilainya harus 74. Kalau dia punya nilai 73 berarti dia tidak tuntas. Nah, untuk KKM per mata pelajaran ataupun per KD ya, per bab itu bisa beda-beda boleh ya. Karena tergantung dari kompetensi yang mau dicapai ya, dan tergantung dari kriteria penentuan KKM kalian apabila kalian berdiskusi dengan guru sejawat ya dalam kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran seperti itu. Oke, yang terakhir itu ada silabus ya. Di sini silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar tersebut ya. Nah, di sini silabus juga dapat diartikan sebagai penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran ya. Nah, pada dasarnya silabus ini nanti kan diturunkan dari SKL, KI, KD baru masuk silabus, lalu yang terakhir itu baru kita lihat adalah RPP-nya ya. Nah, untuk silabus ini sendiri fungsinya itu banyak ya, dapat dijadikan sebagai pedoman, dapat dijadikan sebagai acuan ya. Nah, kemudian untuk komponen yang harus ada di dalam silabus, di sini ada 10 komponen ya. Ada identitas mata pelajaran, sekolah, KI, KD, IPK, materi pokok, dan seterusnya sampai sumber belajar. Kita langsung lihat untuk contohnya ya. Nah, contohnya di sini adalah nih, ada silabus mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Harus ada identitas sekolah ya, satuan pendidikan, harus ada kelasnya, dan ada kompetensi inti. Balik lagi saya bilang KI ini sudah ada di lampiran Permendikbud ya. Nah, ini untuk tabel-tabelnya.
KD ini sesuai Permendikbud nih sudah saya tulis ya nomor 24 tahun 2016. Nah, dari tadi saya tulis 3.1, 4.1 ini karena saya menyesuaikan satu KD aja supaya nggak bingung ya. Yang saya ambil di sini adalah kelas 10 ya, kelas 10 berarti 1 SMA ya. Harus ada IPK. IPK ini diturunkan dari kompetensi dasar. IPK itu indikator pencapaian kompetensi yang tadi saya bilang tuh. Kalau kita mau pergi ke pasar, kompetensi dasarnya berarti harus indikator yang harus kita punya itu apa saja? Harus punya kendaraan misalnya, harus tahu alamat pasarnya dan lain sebagainya ya. Ini untuk materinya, lalu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini berisi tentang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu mengandung pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran yang akan disarankan pada kurikulum 2013 ya. Nah, kalau pendekatan saintifik itu ada 5M ya. Ada mengamati, ada menanya, kemudian ada mengumpulkan informasi, kemudian ada mengasosiasi, dan yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan atau menyimpulkan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di bagian penilaian di sini berisi bentuk-bentuk penilaian pengetahuan dan keterampilan ya. Ada penilaian diri atau sikap, ada refleksi ya, atau misalnya menggambar simbol diri. Nah, itu tergantung dari gurunya ya. Kemudian ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah referensi yang digunakan atau ditulis dalam bentuk daftar pustaka. Biasanya adalah ada buku, kemudian ada dari internet juga boleh. Nah, yang terakhir itu adalah alokasi waktu. Nah, ini tergantung nih. Alokasi waktu tuh yang kemarin tuh ya, yang ada di program tahunan, ada di program semester ya. Nah, jadi sampai di sini untuk administrasi guru ya, ada silabus, kemudian ada analisis ya. Nah, saya ulangi lagi untuk hierarkinya ya, mulai dari SKL dulu ya. Dari SKL, kemudian kita analisis KI-KD-nya, kemudian kita lihat analisis KKM-nya, baru masuk ke silabus. Nanti setelah silabus ada RPP, kemudian baru kita lihat untuk penulisan soal. Oke, nah untuk ini semua nanti akan saya berikan di video ini, akan saya share di Edmodo ya. Saya harap semua yang saya berikan di sini dapat kalian pahami ya, dapat kalian pahami dan dapat juga kalian terapkan dalam tugas kalian nantinya yang akan diterima atau akan dikumpulkan pada saat menjelang UTS. Oke, terima kasih dan selamat pagi.